Daging singa, harimau, dan zebra akan segera menjadi menu di restoran. Eits, tenang dulu, ini bukan daging hewan sungguhan, tapi daging buatan laboratorium. The Independent melaporkan sebuah startup teknologi makanan, Primeval Foods, mengembangkan daging budidaya di laboratorium dalam upaya melestarikan bumi. Perusahaan asal Inggris tersebut berencana untuk menjual burger singa, steak harimau, dan sushi zebra. Dan jika sudah melewati persetujuan peraturan, restoran-restoran berbintang di Michelin di London dan New York akan menjadi yang pertama untuk mencicipi daging budidaya itu. Bahkan, Primeval Foods sudah berencana untuk memperluas skala yang lebih besar, termasuk menjualnya di supermarket. Daging budidaya sendiri merupakan metode produksi yang memungkinkan perusahaan membuat makanan dari hewan apapun tanpa menyembelihnya. Yilmaz Bora, Managing Partner Ace Ventures yang meluncurkan startup Primeval Foods menjelaskan, untuk membuat daging budidaya, mereka mengambil sel dari hewan tanpa menyembelih ataupun menyakiti hewan. Sel itu kemudian ditumbuhkan dalam bioreaktor dengan berbagai nutrisi penting sehingga menjadi daging yang bisa dimakan. Bora mengatakan bahwa mereka membutuhkan beberapa hari hingga beberapa minggu untuk mendapatkan 1 kilogram daging. Ia mengetahui bahwa kebanyakan vegan mungkin tidak akan memakan daging budidaya karena itu masih berasal dari daging hewan. Namun menurutnya, ini bisa jadi pilihan karena tidak ada penyembelihan hewan yang dilakukan. Bora juga mengatakan bahwa pihaknya fokus pada hewan-hewan eksotik agar bisa menyajikan pengalaman kuliner yang berbeda untuk para karnivora. Itu harus melampaui hidangan daging sapi, ayam, dan babi saat ini, dan itu harus ada tanpa mengorbankan alam, kata Bora. Ide di balik metode daging budidaya ini adalah menghilangkan kebutuhan untuk memelihara hewan ternak sehingga bisa menjaga bumi dari perubahan iklim. Para ilmuwan meyakini bahwa secara keseluruhan, dampak lingkungan dari produksi daging budidaya lebih rendah daripada produksi daging konvensional. Sebab metode daging budidaya juga dianggap sebagai cara melestarikan tanah dan air, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi kotoran hewan, dan mencegah penggunaan antibiotik yang berlebihan pada daging hewan. Menurut sebuah studi di tahun 2011 yang dilakukan peneliti dari Inggris dan Belanda, produksi daging unggas budidaya di Eropa menggunakan energi sekitar 7-45% lebih rendah daripada daging konvensional. Selain itu, emisi gas rumah kaca juga ditemukan 78-96% lebih rendah, sementara penggunaan lahan berkurang 99% dan penggunaan air 96% lebih rendah. Jika Anda ingin merasa sedikit kanibalistik, mungkin Anda bisa mencoba burger dengan menggunakan daging manusia. Sebuah kedai makanan di Swedia, Omp, mengembangkan sebuah menu kontroversial, yaitu burger daging manusia, yang hanya tersedia spesial di hari Halloween. Perusahaan juga menawarkan burger kanibal ini melalui sebuah food truck di Stockholm sebagai bagian dari kampanye Halloween. Tapi tunggu dulu, dagingnya bukan dari manusia sungguhan kok, melainkan terbuat dari bahan nabati yang dikembangkan sedemikian rupa. Perusahaan memposting di Instagram mereka dan memberitahu bahwa mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti rasa daging manusia. Omp sendiri adalah perusahaan nabati terkenal di dunia. Proyek ini dikembangkan oleh co-founder perusahaan sekaligus chef Omp, Ankan Linden, yang berharap itu akan membangkitkan rasa ingin tahu dan sedikit jijik. Ia juga mengatakan membuat orang merasa tidak nyaman adalah idenya. Halloween ini, kami benar-benar ingin mendorong beberapa batasan untuk menunjukkan bahwa kami dapat membuat produk nabati yang menyerupai jenis daging apapun. Bagi kami, cara paling manusiawi untuk menikmati burger adalah yang berbahan dasar tumbuhan, kata Hendrik Herman, pemimpin merek global di Omp, mengutip dari Plant-Based News. Produk burger kanibal ini hanya tersedia di waktu yang terbatas di Swedia sebagai bagian dari kampanye Halloween pada 31 Oktober lalu. Dan untung saja burger daging manusia itu tidak dijual lagi setelah Halloween berakhir.